crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pembahasan yang akan ditampilkan dalam video ini adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda memiliki pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, perkenalkan, nama saya Adi Sulistyo, saya sebagai guru olahraga di SDN Fluid 03. Pembahasan pertama adalah itu sebelum mempelajari modul yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelumnya adalah saya percaya siswa masih bisa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan proses pembelajaran tanpa melihat dari kodrat alam dan zamannya, lalu berpusat pada siswa, menghambakan siswa, dan guru sebagai penuntun. Jadi sebelum mempelajari modul ini, di sini saya masih belum tahu sebenarnya apa yang sudah saya ajarkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau tidak. Karena di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah ada keempat item di sini seperti kodrat alam dan zamannya. Jadi siswa itu harus belajar dan guru harus menjadikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya siswa tersebut. Jadi tidak bisa disamaratakan. Lalu yang kedua, itu berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa di sini sebelumnya saya berpikiran kalau berpusat pada siswa ini adalah ketika kita memberikan tugas siswa mengerjakan. Ternyata bukan seperti itu. Menghambakan siswa di sini masih bingung dengan menghambakan siswa. Maksud dari menghambakan siswa itu apa? Tapi memang itu ada di pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum mempelajari modul saya juga belum tahu apa itu yang namanya menghambakan siswa. Guru sebagai penuntun di sini yang saya pikir adalah guru itu menuntun siswa atau mengajar siswa atau mengarahkan siswa apa yang sesuai dengan keinginan guru. Misalkan siswa itu harus bisa belajar bola basket, terus siswa itu harus bisa belajar bola tendang, siswa itu harus bisa berenang, siswa itu harus bisa beberapa cabang lainnya. Ternyata sebagai penuntun itu bukan seperti itu. Ketika sudah mempelajari modul ini atau modul 1 tentang pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di sini saya membuat ada beberapa item atau beberapa pemikiran yang saya buat. Ada 6 perubahan pemikiran diri saya sendiri setelah mempelajari modul 1 ini. Itu ada pemikiran pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan itu dinamis, guru itu menuntun, cipta karsa dan karsa, berpihak pada anak lalu bermain. Di sini saya berpikiran ketika pendidikan dan kebudayaan itu adalah tempat segala benih-benih kebudayaan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Jadi pendidikan itu memang sangat penting untuk siapa saja, baik siswa maupun orang tua, agar bisa menanamkan benih-benih kebudayaan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Yang kedua adalah kebudayaan itu dinamis. Kebudayaan yang dinamis artinya kebudayaan itu tidak ada yang sama.
contoh di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu di DKI Jakarta, di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Papua, itu tidak sama untuk kebudayaannya karena memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Itulah keistimewaan dari negara Indonesia, memiliki kebudayaan yang sama. Dan kebudayaan itu juga harus menguatkan. Jadi kebudayaan di tempat siswa itu berada juga harus menguatkan karakter siswa agar bisa menjadi lebih baik. Dan guru pun mampu memahami kebudayaan yang siswa miliki agar siswa tersebut dapat belajar sesuai dengan budaya di lingkungan dia hidup atau di lingkungan dia tinggal. Lalu yang ketiga, guru sebagai menuntun. Guru menuntun untuk pencapaian keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi tugas kita sebagai guru, ketika saya mempelajari, ternyata tugas guru itu adalah kita membuat siswa itu untuk pencapaiannya tertinggi, untuk keselamatan dan kebahagiaannya siswa tersebut dengan setinggi-tingginya. Jadi kita menuntun siswa itu untuk pencapaian keselamatan dan kebahagiaan. Lalu yang keempat ada cipta, karsa, dan karya. Cipta, karsa, dan karya harus dikembangkan secara seimbang. Jadi agar siswa dapat tumbuh dan kembang sesuai dengan usianya. Yang kelima adalah berpihak pada anak. Guru itu harus memenuhi tumbuh kembang pada anak. Jadi setiap anak itu memiliki tumbuh kembang yang berbeda-beda. Tidak semua anak memiliki tumbuh kembang yang sama. Akan tetapi karakteristik pendidikan anak usia SD, SMP, SMA itu sudah ada karakternya masing-masing. Ada pencapaian tumbuh kembangnya masing-masing. Sehingga tumbuh kembangnya si anak itu dapat kita kembangkan sesuai dengan usianya dan waktu anak itu berkembang. Kita tidak boleh memaksakan, misalkan siswa SD kita harus paksakan seperti pelajaran siswa SMP atau SMA, karena mereka memiliki pola pikir dan karakter yang berbeda dengan karakteristik dari siswa tersebut. Lalu yang terakhir adalah bermain. Bermain itu kita berikan kepada siswa. Tuntutannya adalah agar jiwa anak atau jiwa siswa itu ke arah kemajuan jasmani dan rohani. Jadi bermain itu ada manfaatnya, bukan hanya si anak itu atau siswa sekedar bermain, tapi itu adalah tuntutan jiwa anak juga untuk ke arah kemajuan jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah aksi nyata. Setelah saya mempelajari modul ini, di sini terapan yang lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sudah membuat sebuah pemetaan. Pemetaannya di sini adalah atau pencapaian yang ingin saya targetkan ini masih dalam tahap perubahan pemikiran untuk mencapai sebuah pendidikan yang lebih baik. Di sini saya membuat ada beberapa catatan itu dengan 8 warna. Di sini yang pertama yang berwarna ungu, di situ tertulis adalah membuat strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi kita harus membuat strategi pembelajaran yang anak itu menyenangkan. Mereka tidak tertuntut untuk belajar, tapi kita mengarahkan siswa itu untuk dia mau belajar. Lalu yang berwarna hijau muda, di sini menganalisis lingkungan siswa. Jadi kita sebagai seorang guru harus menganalisis lingkungan siswa tempat tinggal agar kita tahu nih karakteristik siswa itu seperti apa. Misalkan dia tinggal di daerah pesisir atau dia tinggal di daerah perkotaan, pedesaan atau bahkan pegunungan. Selanjutnya adalah memotivasi siswa dengan memberikan tujuan belajar. Jadi kita harus memberikan motivasi, karena motivasi siswa itu kadang bisa tinggi, bisa turun, bisa naik, bisa turun.
Di situ motivasinya kita harus memberikan nih materi yang kita ajarkan, atau hari ini pertemuan hari ini kita harus tahu nih bagaimana pencapaiannya dalam pembelajaran hari ini, agar mereka pun termotivasi, oh ternyata tujuannya seperti ini dan manfaatnya buat mereka pun seperti ini. Lalu memperdalam karakteristik siswa. Memperdalam karakter siswa itu seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan, karena siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tapi kalau kita kelompokkan untuk anak usia SD itu memang ada beberapa karakter yang siswa sudah miliki. Jadi kita sebagai seorang guru hanya menebalkan karakteristik siswa yang baik-baik agar menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Jadi ketika belajar, kita harus berpikiran kalau nantinya anak tersebut atau siswa tersebut akan bergabung dengan masyarakat sekitarnya. Jadi baik dari budi pekertinya, pikirannya, dan rangka kesempurnaan dan keselarasan hidupnya, itu mereka akan tetap bersosialisasi dengan warga sekitar rumah mereka tinggal. Jadi di sekolah pun mereka juga harus belajar budi pekerti. Selanjutnya membuat kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik di sini adalah kebiasaan-kebiasaan yang rutin dilakukan sebelum mengajar atau sebelum belajar dan sesudah belajar atau saat mereka di sekolah. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran terpusat pada siswa dengan problem based learning dan project based learning. Jadi di sini ada dua metode pembelajaran yang akan siswa lakukan, karena kita tujuannya adalah berpusat pada siswa. Jadi kita harus melakukan proses pembelajaran itu terfokus pada siswa, tidak semuanya dari guru yang menyampaikan. Jadi siswa itu akan bisa memecahkan masalahnya sendiri, siswa itu juga akan bisa membuat sebuah produknya sendiri. Lalu menuntun siswa dengan melihat minat dan bakatnya. Sebagai seorang guru, kita harus melihat siswa itu memiliki bakat atau minatnya dia di sekolah dalam proses pembelajaran dengan bidang-bidang yang mereka tekunin, agar mereka pun juga termotivasi untuk pergi ke sekolah. Artinya ada hal yang mereka suka nih dari sekolah, bukan hanya sekedar belajar saja, tapi ada hal-hal lain yang mereka menginginkan ketika sekolah. Saya mau menjadi lebih baik lagi, atau saya mau ikut kegiatan ini. Contohnya misalkan kayak dia suka tari, entah dia dalam olahraga dia suka silat, sepak bola, dan yang lainnya. Jadi kita harus melihat minat dan bakat siswa itu selain akademik maupun non-akademiknya. Karena setiap siswa memiliki perkembangan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak semua siswa mempunyai tingkat kecerdasan yang sama, kemampuan yang sama, pola pikir yang sama, tujuan pun juga belum tentu mereka bertujuan yang sama. Baik, terima kasih sampai di sini. Di sini saya akan menyelesaikan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.